dipersilakan mengambil bagian. Kekeluargaan sangat penting dalam kehidupan sebuah komunitas persekutuan bersama. Sebab komunitas yang memiliki relasi yang kuat dengan sendirinya akan memberikan dampak yang baik serta dapat menopang pelayanan dan pekerjaan dalam semua lingkup. Di minggu ini kita akan memperlengkapi untuk menjadi pribadi dan juga keluarga yang selalu menopang pelayanan di bawah terang tema keluarga penopang ASN. Karena itu mari kita bangkit berdiri dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita melakukannya yang kedua 454. Kabupaten Rotendao saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Bapak, Mama, saudara-saudara, silakan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ketiga.
firman Tuhan yang menuntun kita di pagi hari ini demikian. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kita melakukan pujian. Bukan
Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur bersama menurut Mazmur pasal 90 ayat 14 hingga ayat 16 sebagaimana yang tertera pada liturgi. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kita melakukan pujian Bapa Kami Tuhan. Ya Bapa yang rahmani, rahmat-Mu menuntun kami di sepanjang kehidupan kami, dan kami menemukan bahwa Tuhan setia di setiap sela kehidupan kami. Karena itu kami menaikkan syukur dalam seluruh aspek kehidupan kami, termasuk pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur dalam lingkup ASN Kabupaten Rotendao, dan dalam syukur ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon, biarlah Tuhan Engkau hampiri kami dengan hikmat-Mu, Engkau menolong kami dengan kerendahan hati. Berikanlah kami juga telinga sebagai seorang hamba,
agar firman Tuhan yang diberitakan mendapat tempat di hati kami. Lebih daripada itu, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami yang berbicara ataupun yang memberitakan firman Tuhan, janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak Bapa yang nyata bagi setiap kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya sebut Bapak Mama, saudara-saudara Tuhan diberkati. Di bawah tema Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, shalom. 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 Ada sukacita kok. Ketemu di sini semua sudah pernah ikut resepsi pernikahan? Pernah. Acara pesta kok. Sering ya? Tadi malam masih. Kotong tidak dulu, tadi malam masih. Saya ingin mengajak kita untuk pernah MC itu bertanya kepada mempelai atau keluarga yang berbahagia tentang apa yang harus mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan, tentang apa yang mereka harus lakukan untuk gereja Tuhan. Kebanyakan orientasi dari setiap kita yang berkeluarga adalah orientasi ke dalam apa itu kepentingan kita, tanpa kita melihat bahwa sesungguhnya ketika keluarga itu dibentuk itu atas inisiatif Tuhan. Kalau kita melihat kejadian, maka itu menjadi nyata. Tidak baik manusia itu hidup seorang diri, maka Tuhan mengirimkan penolong untuk dia menata layanan. Sekali lagi menata layanan. Dan dalam penata layanan itu, yang terutama dan yang pertama harus dilibatkan adalah Allah itu sendiri. Artinya bahwa dalam sebuah keluarga tidak bisa kita melupakan Tuhan, tetapi yang terjadi adalah kita melupakan Tuhan. Mungkin ada rencana yang tidak tersampaikan, tetapi dalam percakapan peradikan, dalam pengembalaan, hampir-hampir semua dilupakan. Dan pada hari ini kalau kita ada dalam kebiasaan yang sama, baca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang keempat, kembali menyapa kita, kembali mengajak kita untuk kita ada dalam tradisi yang benar yang seharusnya yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila, sepasang suami istri. Mereka itu tukang kemah, tidak beda jauh dengan Paulus, tetapi mereka juga memberitakan Injil dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Mereka mempersembahkan, mendedikasikan kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tukang kemah yang membuang seberapa, tetapi dari semua yang mereka dapatkan, mereka pakai untuk memberitakan Injil. Dan di situ ada damai sejahtera. Dan hari ini tema kita berbicara tentang apa? Tema kita berbicara tentang keluarga penopang Mesir. Artinya di dalam keluarga itu kita harus menjadi penopang.
Dan supaya kita menjadi penopang yang bagus untuk kita bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita dalam hal ini sebagai SDM, maka kita harus merasakan damai sejahtera itu dalam potong rumah. Baru potong bisa menghadirkan damai sejahtera itu di sudut pelayanan kita, di sudut keterpanggilan kita, di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan hari ini Priscilla dan Aquila memberikan contoh teladan yang baik. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, orang luar bilang mereka mungkin biasa saja, tetapi mereka merasakan damai sejahtera. Suami istri saling menopang, membuat tenda pekerjaan yang sepele, tetapi diangkat dengan penuh sukacita. Lebih lanjut, beberapa penafsiran kita, beberapa kesaksian kita memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam kesulitan mereka meminta. Kalau kita lihat dari perspektif manusia, mereka hidup dalam kesia-siaan. Bagaimana bisa mereka mempersembahkan hidup mereka tetapi mati dalam kesayangan? Tidak ada sesuatu yang menjadi bukti keberhasilan mereka. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Tuhan, mereka mendapatkan tempat di hati Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa apa yang kita jalani dalam potong keluarga itu jangan didikte oleh orang dari luar. Biarlah kita merasakan damai sejahtera. Orang mau bilang apa terserah. Kadang-kadang potong hidup ini didikte oleh mama. Tetangga punya apa, potong juga harus punya itu. Tetangga ada hal baru apa, potong juga harus ada. Kadang-kadang potongku kemampuan suatu sampai untuk gengsi terlalu besar, sehingga untuk hal yang tidak seharusnya potong miliki, potong berusaha untuk mendapatkan, supaya potong mendapatkan nama, pengakuan dan lain sebagainya. Pada akhirnya damai sejahtera itu hilang. Kita tidak menjadi penopang bagi keluarga-keluarga kita. Dan ketika kita bekerja, kita tidak bekerja dengan sepenuh hati. Karena apa? Potong pikir aku akhir bulan, potong semua bayar ini, potong mau bayar itu. Karena terlalu pikir dan kerja sesuatu fokus lagi. Dan pada akhirnya segala sesuatu terbengkalai. Di dalam iman kita berharap bahwa di antara kita tidak ada yang demikian. Kita belajar dari Priscilla dan Aquila. Mereka merasakan damai sejahtera itu di dalam rumah tangga mereka. Mereka saling menopang. Tetapi ketika di medan lain, ketika di medan kerja, mereka juga menjadi penopang bagi yang lain. Bang Mama pernah dengar istilah Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kau pernah dengar ya? Artinya bahwa dua tokoh ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk pewartaan Injil. Nah, Apolos yang begitu hebat. Dia tahu ajaran tentang baptisan Yohanes dan baptisan tentang Yesus Kristus dari mana. Dan Priscilla dan Aquila, memang mereka jarang disebutkan, tetapi mereka memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan iman Kristen. Jika tidak ada mereka, maka Apolos tidaklah melanjutkan apa yang ditanam oleh Paulus. Tetapi mungkin kita menyemangati orang lain akan dipakai. Tapi dalam hal ini Apolos dipakai Tuhan. Kita patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Priscilla dan Aquila dalam setiap medan pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita memberikan kontribusi terbaik bagi kabupaten kita tercinta. Kalau jangan bekerja bilang karena ini satu karena atasan atau apa. Berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan hambanya bekerja dengan begitu kerasnya dan dia tidak memberkati kita. Setiap jari lelah kita diperhitungkan Tuhan, bahkan tetes-tetes air mata Tuhan tampung di kirbannya. Asalkan kita melakukan dengan apa? Tulus, ikhlas, dan penuh kesetiaan. Ketika di akhir nanti Bapak kalau baca kitab akan menemukan bahwa Tuhan bilang, marilah hambaku yang taat dan setia. Itu kuncinya. Jadi potong bekerja dulu. Orang mau ngomong apa suruh dulu. Berikan yang terbaik. Untuk hasil Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik juga kalau potong bekerja keras. Kalau potong mau bekerja karena hukum orang lihat, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena orang soalnya potong bekerja. Beda dengan Priscilla dan Aquila. Orang mau lihat, orang mau lihat, mereka tetap bekerja. Dan mereka menjadi penopang bagi Paulus. Paulus adalah
seorang pribadi yang paling suka ketika dia datang dengan diri Priscilla dan Aquila. Karena apa? Karena Priscilla dan Aquila menyambut dia dengan damai sejahtera, menjadi kawan kerja yang membawa damai sejahtera. Jadi ketika Paulus datang dari jauh ke Priscilla dan Aquila, don't go by betul saudara. Begitu juga sebaliknya. Ketika Paulus pilih dan dia ketemu Priscilla Aquila di mana saja dia puji Tuhan, beta pun kawan sekerja saudara. Kalau ketong di ketong medan layang masing-masing ketong di mana? Ketika ketong datang orang lalu puji Tuhan di saudara, atau kan ketong datang berdoa waktu saudara, atau ketong sudah datang berdoa waktu saudara, kosong kerja saudara. Ketong di mana? Ketong datang orang bilang oh ini sudah datang bahas. Atau kan ketong datang ke orang mulai ambil langkah 1000 untuk bubar. Kalau orang ada waktu pun ketong datang orang bubar, ketong sakit hati kosong. Ketong sakit hati. Beta kalau majelis itu ada kumpul dan tiba-tiba beta datang dan majelis itu tabungkan, nah itu ada apa? Ketemu manusia penuh dengan prediksi ya. Walaupun dong ngomong baik, tetapi ketemu pikiran isu pergi kemana-mana. Karena itu hari ini biarlah kita mencari penopang dengan kehadiran ketemu itu membawa damai sejahtera. Mulai dari ketemu dalam rumah tangga dulu, ketemu menerima ketemu suami istri apa adanya mereka, jangan karena mereka ada apa-apa. Priscilla dan Aquila nih, kenapa jadi kita pas nama Priscilla dulu baru Aquila? Dia pun perempuan dulu baru dia pun laki-laki. Karena pada waktu itu perempuan itu Priscilla itu dia pun status sosialnya lebih tinggi dari Aquila, tetapi Aquila menerima itu dengan lapang dada. Dia selalu bilang lagi ini lu perempuan jadi lu ondor di sana, tidak. Tetapi dia menerima, dia pun istri apa adanya. Kotong yang ada saat ini, apakah kotong menerima kotong pasangan apa adanya mereka? Kalau awal-awal menikah pasti kotong terima 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun waktu menjadi penguji yang baik. Kesetiaan kita dipertaruhkan. Masalahnya kotong tidur bangun, kotong dapat imam tua. Apakah kotong kesetiaan masih sama seperti cinta mula-mula, atau mulai memudar seiring berjalannya waktu? Jawabannya ada pada setiap kita. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita bahwa setialah dari awal hingga akhir kepada pasangan, sebagaimana diperbuat oleh Priscilla dan Aquila. Karena dengan demikian kita mencari penopang yang baik. Ketika kotong pulang, kalau yang suami pulang, istri sebuah kopi dan potong susena. Atau kalau istri yang kerja, istri pulang, mungkin suami sebuah sesuatu yang membuat hatinya bahagia. Kotong harus memberikan hal-hal yang disukai oleh kotong pasangan, baik suami maupun istri. Meskipun waktu berjalan, hal baik yang mula-mula kotong lakukan di awal pernikahan, kiranya itu bertahan. Dalam sebuah buku ada psikolog pernah berkata bahwa ketika hubungan pernikahan itu sudah menjalani 10 tahun ke atas, rasa cinta itu memudar perlahan-lahan. Sesungguhnya yang mengikat adalah kasih Kristus itu sendiri. Kalau kotong bilang ketertarikan seksual, dia berkurang. Kotong yang perempuan yang di luar sana, lagi yang di luar sana, ada ketertarikan, ada rasa mustahil kalau saudara. Lantas apa yang harus kotong lakukan? Jadikan kasih Kristus sebagai pengikat agar kotong jatuh dalam pencobaan. Tertarik kepada orang lain selain pasangan kita itu wajar, tetapi menjalin hubungan dengan orang yang kotong tertarik di luar ikatan pernikahan itu yang tidak wajar. Karena itu pertahankan sesuatu yang sudah ada. Selama bekerja, selama mengabdi, bukan saja untuk kotong mendapatkan budi rupiah, tetapi kotong juga melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kotong sebagai ASN Kabupaten Rotendao, mari kotong berikan yang terbaik untuk kotong kabupaten tercinta. Ketika kotong bekerja dengan baik, percaya Tuhan akan memberkati kotong keluarga, Tuhan memberkati kotong kabupaten, dan Tuhan memberkati segenap komunitas kita. Amin untuk firman Tuhan.
dengan air kasih supaya berbuah banyak. Dia ingin Tuhan selalu bertumbuh di tanah rokendau. Dia ingin Tuhan selalu bertumbuh di tanah rokendau. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru, fajar baru kembali berkah. Kasih-Mu juga kembali berkah di dalam kehidupan kami. Hari ini dengan sukacita, kami sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kami bersekutu bersama. Kami menaikkan puji-pujian hormat kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang tiada terteri yang ada di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, akal kami terbatas. Kami pun tak mampu melukiskan kebaikan Tuhan yang begitu agung di dalam kehidupan kami. Kami hanya mampu memanjatkan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu di pagi hari ini. Hari ini lawatan firman-Mu kembali menyapa kami, mengingatkan kami untuk kami menjadi penopang yang baik di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup pekerjaan. Terutama di pagi hari ini, kami sebagai ASN lingkup pemerintahan Kabupaten Rotendao, biarlah Tuhan menolong kami agar kami juga dapat menjadi ASN yang saling menopang satu dengan yang lain, sehingga setiap pekerjaan yang kami kerjakan mendatangkan keberhasilan, dan melalui semua itu biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa kepada pemerintahan Kabupaten Rotendao, kepada Bapak Penjabat Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, pemimpin perangkat daerah dan staf ASN. Kami tahu tugas yang mereka emban bukanlah tugas
yang gampang dan mudah. Mereka mempertaruhkan kehidupan mereka untuk memimpin dan mengayomi kami di tempat ini. Karena itu Tuhan beri hikmat kepada mereka, kebijaksanaan. Tetapi Tuhan juga memberikan hati hamba kepada mereka, agar mereka juga dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga kami sebagai masyarakat yang dipimpin, kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan, melalui dedikasi yang dipersembahkan oleh para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberkati untuk pembangunan Kabupaten Rotendao menuju kemajuan dan kesejahteraan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan sehingga tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan selama 1 minggu ini berjalan dengan baik. Kiranya penyertaan Tuhan juga akan berlangsung bagi kami untuk 1 minggu di depan kami. Tuhan, Engkau yang memilih dan menetapkan kami sebagai abdi-abdi bangsa di tempat ini. Kami mengimani bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang kami kerjakan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan kami dapat menuntaskan, menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa Tuhan, tahapan pemilihan kepala daerah yang sementara berlangsung. Kami ada di dalam pesta demokrasi, tetapi kami mohon Tuhan, kiranya kontestasi politik yang sementara berlangsung tidak memecah belah kami, tetapi menolong kami untuk kami bisa lebih berpikir kritis di dalam menentukan pilihan kami untuk pemimpin kami beberapa waktu ke depan. Kami tahu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pilihan, tetapi kiranya itu tidak mendatangkan pertikaian, melainkan mendatangkan dan memperkaya kami di dalam hasanah berpikir, untuk kami bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik untuk para calon-calon yang telah memberi diri untuk pemilihan ini. Tuhan juga menolong, memberkati mereka, mantapkan niat mereka untuk menjadi pemimpin kami. Tentu tidak mudah untuk melalui pesta demokrasi ini. Ada tantangan, ada kesulitan yang akan dihadapi, tetapi kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlangsung kepada orang-orang terkasih kami, agar mereka dapat menyelesaikan setiap apa yang harus diselesaikan dalam pemilihan ini, hingga pada akhirnya kami mendapatkan pemimpin-pemimpin bagi daerah kami. Tuhan jauhkan daripada kami kemungkinan yang sia-sia, segala permusuhan, segala perpecahan. Biarlah di dalam kasih Kristus kami diikat menjadi satu. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi proses pendaftaran P3K lingkup Kabupaten Rotendao yang sedang berlangsung dan seleksi CPNS yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Oktober di Kupang. Kiranya semua berjalan di bawah tuntunan dan naungan Tuhan. Orang-orang terkasih kami menyiapkan diri mereka. Mereka menyambut masa depan dan harapan mereka dengan mengikuti tes ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik kepada mereka yang mengikuti tes dan seleksi ini. Apapun hasilnya, Tuhan menguatkan hati mereka, menumbuhkan iman mereka untuk mereka dapat menerima setiap kemungkinan yang akan didapatkan melalui seleksi yang akan berlangsung. Hari ini kami juga berdoa bagi penanganan stunting dan kemiskinan di Rotendao. Tuhan, ini bukan tugas yang mudah, ini bukan tugas yang gampang. Banyak waktu dikorbankan, banyak energi dipersembahkan, banyak dana telah dihabiskan. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati kami agar kami dapat keluar dari persoalan ini. Untuk setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk menangani persoalan ini, Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, Tuhan menguatkan iman, Tuhan memberi hikmat agar mereka dapat mengerjakan ini dengan baik, dan kabupaten kami boleh bebas dari kemiskinan dan stunting yang menjadi pergumulan kami di hari ini. Terima kasih kami memanjatkan syukur kepada Tuhan. Hari ini kami dapat beribadah dengan baik, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai pengisi pujian secara berjemaat, maupun kami yang mempersembahkan
pujian vokal guru dinas PMP TSP, vokal guru dinas Naker Trans Naker. Biarlah segala yang dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami dapat menghidupi setiap bait dari lirik pujian itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami panjatkan kepadamu. Hari ini kami sebagai petugas-petugas liturgi dapat mempersembahkan yang terbaik. Baik itu kami sebagai song leader maupun organis, kami yang mengantarkan persembahan, kami yang ada pada bagian musik, dan setiap kami yang telah berkontribusi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami tidak saja menaikkan syukur kami melalui puji-pujian dan kata, tetapi kami menaikkan syukur melalui pemberian persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima agar berguna bagi pelayanan Tuhan. Tetapi kami juga mohon Tuhan, ajarilah kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami juga memberi diri kami sebagai alat dan persembahan yang hidup di tangan kasih Tuhan. Ini doa, ini harapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur. Amin. Bapak Mama, saudara-saudaraku, mari kita pastikan bahwa keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang menopang pelayanan, dengan melibatkan semua anggota keluarga sebagai bagian aktif dalam gerakan pelayanan bersama. Seperti firman-Nya yang meneguhkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Kita bangkit berdiri dan kita melakukan pujian bersyukur selamat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, kini kekal selamanya. Amin. Selesai.